Kita bertemu lagi dalam materi perkuliahan PSI 101 Ilmu Politik di Universitas Bakri. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa itu rejim politik, kemudian karakteristik apa yang ada dalam sebuah rejim, dan apa saja bentuk-bentuk rejim politik yang ada secara empirik maupun dalam kajian ilmu politik. Selamat menyaksikan. Jika kita amati secara global, ada berbagai macam rejim politik di dunia ini ya. Nah, di dalam studi ilmu politik sendiri, beberapa ilmuwan mencoba mengklasifikasikan rejim-rejim politik yang ada. Salah satu upaya tersebut dan yang paling sering dipakai sebagai referensi ketika berbicara tentang rejim politik adalah database yang disusun melalui Polity4 Project. Ya, jadi Polity4 Project itu diinisiasi oleh beberapa ilmuwan politik terkemuka yang memang mendalami rejim politik, dan mereka mencoba memetakan sejarah perkembangan rejim di berbagai negara yang ada di dunia. Yang kita lihat sekarang adalah pemetaan terakhir ya, pada tahun 2014. Sampai sekarang belum ada lagi update-nya, tapi setidaknya ini bisa menjadi referensi kita. Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa ada beberapa bentuk rejim yang dikelompokkan oleh para ilmuwan. Pertama, demokrasi penuh atau istilahnya demokrasi terkonsolidasi. Nanti kita akan bahas apa itu demokrasi terkonsolidasi. Lalu ada rezim demokrasi. Nah, rezim demokrasi itu belum mencapai yang namanya demokrasi terkonsolidasi, atau juga dikenal bisa sebagai demokrasi transisi atau demokrasi baru ya. Kemudian ada yang namanya anokrasi. Nah, anokrasi ini bicara tentang rezim yang terdiri atas beberapa elemen rezim demokrasi, tapi juga elemen dari rezim otoritarian. Kemudian ada yang namanya rezim otokrasi. Rezim otokrasi sendiri menggambarkan sebuah bentuk rezim politik yang otoritarian. Jika kita perhatikan, cukup berimbang ya jumlah antara rezim demokrasi ataupun rezim campuran demokrasi dan otokrasi. Nah, artinya jika kita melihat lagi ke gambar ini, ada peluang bahwa negara-negara demokrasi baru itu kemungkinan bisa backsliding atau istilahnya apa ya, kembali kepada bentuk rezim otoritarian, atau dia bisa menjadi demokrasi baru. Ini menunjukkan bahwa secara global perkembangan rezim di dunia itu masih belum menunjukkan kecenderungan ke arah demokrasi. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang apa bentuk-bentuk rezim yang ada dalam kajian ilmu politik, maka kita coba pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan rezim politik. Secara sederhana, rezim politik bisa diartikan sebagai sebuah hubungan sistematis antara negara dan warga negaranya. Artinya, kalau kita bicara rezim dalam kajian politik, maka kita bicara sistem politik itu sendiri ya. Tapi bukan sebagai bagian yang terpisah, karena sistem politik itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial yang ada di satu masyarakat. Jadi dia terkait dengan sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem hukum. Itu yang pertama harus dipahami tentang rezim politik. Karena rezim politik bicara soal hubungan sistematis, ada dua elemen yang menjadi indikator utama
dalam melihat hubungan sistematis antara negara dan warga negaranya. Yang pertama adalah struktur politiknya. Di sini kita bicara aturan mainnya. Seperti apa sih institusi yang ada dalam sektor atau sistem politik di suatu negara ya? Bisa juga berbicara tentang konstitusi, aturan main hubungan antara berbagai lembaga negara. Elemen yang kedua adalah proses politiknya. Kita melihat siapa saja sih aktor yang terlibat dalam proses politik dan hubungannya seperti apa, jejaringnya seperti apa. Kemudian, termasuk juga dalam proses politik, kita melihat apakah ada bentuk-bentuk protes yang bisa dilancarkan oleh para aktor atau bentuk lobby, kerjasama, dan juga kepatuhan daripada aktor terhadap struktur politik yang ada. Jika kita asumsikan sistem politik adalah sebuah subbagian dari sistem sosial yang lebih besar, maka yang namanya rejim politik itu sebenarnya melihat bagaimana hubungan antara negara dan warga negaranya dari berbagai macam dimensi sosial. Bisa dari konteks sistem ekonominya, atau yang lebih empirik, kebebasan media, kebebasan berserikat, sistem kepartaian, sistem pemilu, atau hubungan antara elit sipil dan militer. Dari definisi dan elemen rejim, kita masuk kepada salah satu isu yang paling penting ketika berbicara rejim, yaitu persoalan legitimasi. Rejim itu erat kaitannya dengan legitimasi. Seperti yang pernah kita diskusikan, apa itu legitimasi? Maka kalau dilihat dalam perspektif rejim, legitimasi rejim berbicara tentang kepantasan. Kepantasan dari sebuah rejim atau sistem kekuasaan. Nah, ketika bicara kepantasan, tentunya kita melihat dari perspektif warga negaranya. Apakah warga negara tersebut punya willingness ya, atau niatan untuk patuh pada rejim atau sistem kekuasaan tersebut, tanpa kemudian mempersoalkan bagaimana rejim tersebut berkuasa. Ini isu yang seringkali menjadi bahasan ketika berbicara tentang aspek legitimasi daripada rezim. Mengapa kemudian penting bagi kita untuk mengklasifikasikan rejim politik? Nah, alasan utamanya adalah agar kita bisa memahami ya. Pertama memahami sehingga memberikan kemampuan untuk kita membandingkan rejim politik yang ada. Itu yang pertama. Dan kedua adalah memberikan kemampuan bagi kita untuk melakukan evaluasi terhadap rejim tertentu. Di sini ada aspek normatif yang ditekankan. Ingat bahwa aspek normatif berbicara what should be. Apa yang seharusnya ideal terbentuk di masyarakat tersebut. Klasifikasi rejim politik sendiri sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru dalam ilmu politik. Aristoteles, seorang filsuf politik yang terkenal pada zaman Yunani kuno, sudah mencoba membuat klasifikasi rezim politik. Seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, Aristoteles membuat beberapa tipologi negara ya, berdasarkan siapa yang memimpin negara tersebut dan apa sih siapa yang menarik keuntungan dari pola kepemimpinan tersebut. Nah, ini sebenarnya menggambarkan bagaimana hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. Begitu kira-kira alasan kenapa kita harus belajar tentang klasifikasi rezim politik, sekaligus apa yang diharapkan ketika belajar klasifikasi ini. Ketika mengklasifikasikan rejim, maka ada 3 indikator utama yang seringkali menjadi acuan. Yang pertama adalah faktor atau aspek politik.
Nah, aspek politik erat kaitannya dengan pertanyaan seperti apa sih mekanisme dan proses yang ada untuk memilih penguasa atau aktor politik. Ini pertanyaan yang sering muncul dalam indikator politik sebuah rezim. Kemudian, aspek yang kedua adalah ekonomi. Aspek ekonomi ini pertanyaan utamanya berbicara tentang kesempatan ya. Kesempatan yang diberikan oleh rezim tersebut terhadap seluruh warga negara untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam beberapa konteks, seringkali beberapa rezim memberikan akses penuh kepada seluruh warga negara. Tapi dalam beberapa kasus, seringkali hanya warga negara tertentu. Nah, kita sering mendengar misalnya ada oligarki, kemudian perilaku pemburu rente. Ini erat kaitannya dengan indikator sebuah rezim politik. Terakhir, aspek kultural. Aspek kultural erat kaitannya dengan budaya politik di rezim tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah budaya politik tersebut di satu rezim itu memiliki atau mengandung kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan tentunya kebebasan informasi dalam bentuk kebebasan pers dan media massa. Inilah 3 indikator daripada rezim politik. Pada beberapa slide sebelumnya, kita sudah membahas tentang definisi rezim, termasuk ruang lingkup rezim itu seperti apa. Kemudian kita juga membahas kenapa penting untuk melakukan klasifikasi atau tipologi rezim. Dan terakhir tadi sempat dibahas juga mengenai 3 indikator utama dalam sebuah rezim politik. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas beberapa jenis rezim yang ada dalam literatur ilmu politik. Jadi ada totalitarianisme, ada otoritarianisme atau otokratik, ada yang namanya demokrasi transisi atau demokrasi baru ya, dan juga ada demokrasi yang terkonsolidasi. Baik, kita mulai pembahasan dari setiap jenis rezim ini. Jenis rezim yang pertama adalah totalitarianisme. Rezim totaliter secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah bentuk rezim otoritarianisme yang berpusat pada negara. Jadi negara menjadi aktor tunggal yang menerjemahkan segala macam bentuk kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di masyarakatnya. Nah, cirinya seperti apa? Yang paling sering dipakai adalah Six Point Syndrome yang dikemukakan oleh Frederick dan Brzezinski. Bahwa sebuah rezim totalitarian itu biasanya punya satu, ideologi negara dan satu-satunya. Tidak boleh ada ideologi lain yang berkembang. Kemudian yang kedua, ada partai tunggal negara. Jadi hanya ada satu partai yang diakui oleh negara dan itu merupakan partai negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat-sangat powerful. Ketiga, ciri-ciri rezim totaliter adalah adanya sebuah sistem pengawasan terhadap masyarakat. Nah, tentunya dalam rezim totaliter berbeda dengan sistem pengawasan atau pemolisian di negara-negara rezim lain. Dalam totaliter sifatnya teroristik. Jadi negara itu melakukan pengawasan dengan menebarkan teror kepada warga negaranya. Jadi kepatuhan itu dibangun dengan teror, ketakutan. Ya. Ciri yang keempat adalah adanya monopoli terhadap komunikasi publik. Jadi kalau kita lihat misalnya di Korea Utara. Di Korea Utara itu kan seluruh media penyiaran, televisi, koran, radio itu dikendalikan oleh negara. Tidak boleh ada media massa lainnya. Kemudian ciri kelima adalah adanya monopoli terhadap aparat kekerasan negara. Nah, ini erat kaitannya dengan terroristic policing ya. Monopoli dalam artian tidak ada pertanggungjawaban dari aparat yang memiliki wewenang untuk melakukan kekerasan, misalnya tentara.
sehingga seringkali terjadi kekerasan oleh negara terhadap warga negara oleh aparat. Dan ciri yang keenam, negara mengontrol semua aspek kehidupan masyarakatnya. Contohnya pada masa Hitler, di era Nazi, semua perusahaan-perusahaan di Jerman dipaksa atau direpresi untuk mendukung agenda perang Hitler, menaklukkan Eropa dan dunia. Jadi semua perusahaan privat itu kemudian dikendalikan oleh negara dan diarahkan oleh negara untuk tujuan negara itu. Dalam artian bahwa ya memang pada lazimnya seringkali negara boleh melakukan itu ya, mengatur. Tapi dalam rezim totaliter, negara benar-benar mengontrol aspek ekonominya ya, mengarahkan. Tidak boleh kemudian ada alternatif lainnya. Sebelumnya, kita sudah melihat bahwa totalitarianisme adalah bentuk otoritarianisme yang berpusat pada negara. Nah, pada jenis rezim yang kedua ini kita akan membahas apa itu rezim otoritarianisme itu sendiri ya. Jadi rezim otoritarian itu biasanya punya beberapa ciri yang khas. Pertama, dia bisa dikendalikan, tampuk kekuasaan dikendalikan oleh satu orang yang sangat powerful atau sekelompok orang. Ya, sekelompok orang ini misalnya dalam pemerintahan junta militer. Dan dalam perkembangannya, ilmuwan politik mengelompokkan ada 3 bentuk rezim otoritarian. Ada yang dipimpin oleh militer, ada yang dipimpin oleh partai tunggal, atau oleh pemimpin yang bersifat personal, satu orang. Rezim otoritarianisme itu menekankan pada pentingnya kekuasaan si penguasa dibandingkan kebebasan masyarakatnya. Ya. Ada pemilu dalam rezim otoritarianisme. Kalau di dalam rezim totaliter tidak ada pemilu. Ya. Sangat jarang sekali ada pemilu yang bersifat secara reguler. Tapi di otoritarianisme ada pemilu, namun aspek jujur, bebas, dan adilnya dipertanyakan. Karena seringkali yang memenangkan pemilu adalah mereka-mereka atau pemimpin otoriternya sendiri. Contohnya misalnya Soeharto selama Orde Baru, selama 3 dekade lebih selalu memenangkan pemilu melalui Golkar. Organisasi dalam tanda kutip kekaryaan ya, walaupun beroperasi sebagai parpol yang dipimpin oleh Soeharto. Lalu kita lihat juga ada Vladimir Putin, terpilih sebagai presiden Rusia untuk beberapa kali ya, melalui pemilu formal. Nah, ciri yang berikutnya adalah karena menekankan pada authority ya, namanya kan otoritarianisme, authority. Yang namanya authority penguasa itu dilakukan atau diimplementasikan dengan tidak mempertimbangkan masukan-masukan publik. Ya. Jadi seringkali dalam pemerintahan otoriter demonstrasi itu dilarang. Ya, atau jangankan berdemonstrasi, punya niat berdemonstrasi pun tidak diperbolehkan. Semua direpresi. Karena apa? Prinsipnya adalah penguasa punya otoritas tertinggi. Ya. Itulah beberapa ciri dari pemerintahan atau rezim otoritarianisme. Jenis ketiga dari rezim politik yang ada dalam literatur ilmu politik adalah demokrasi transisi atau dikenal juga dengan demokrasi baru. Demokrasi transisi itu muncul istilahnya pada tahun awal 1990-an seiring dengan buku Samuel Huntington yang terkenal ya. Nah, waktu itu Huntington melihat bahwa terjadi sebuah gerakan reformasi politik besar-besaran yang mendorong beberapa negara ke arah demokrasi.
Beberapa ciri dari demokrasi transisi adalah adanya pergantian terhadap rezim lama yang otoritarian, dan kemudian adanya upaya untuk menginstitusionalisasikan struktur politik dan proses politik yang lebih liberal atau mengarah kepada bentuk-bentuk rezim demokrasi liberal. Namun perlu dicatat ya, demokrasi transisi itu karena namanya transisi, dia belum berada pada tahap demokrasi yang terkonsolidasi. Artinya proses politik, kemudian struktur politiknya sendiri belum memasukkan nilai-nilai demokrasi sebagai acuan utama. Jadi masih ada sisa-sisa rezim lama. Atau dalam bahasanya Adam Przeworski, ya mengutip Adam Przeworski, demokrasi itu masih belum menjadi satu-satunya aturan main. Nah, inilah demokrasi transisi. Jadi dia berada dalam kondisi yang fragile ya, kalau kita bisa bilang ya. Kenapa demokrasi transisi berada dalam kondisi yang fragile ya atau rentan? Sebenarnya ini berkaitan erat dengan konsep transisi rejim itu sendiri. Jadi, transisi rejim itu adalah perubahan ya, atau periode di mana adanya perubahan dari satu rejim ke bentuk rejim lainnya. Ya. Nah, perubahan ini bagi O'Donnell dan Schmitter bisa kemudian mengarah ke satu bentuk demokrasi atau kemudian malah mengakomodasi nilai-nilai otoritarian. Nah, artinya sebuah rezim yang mengalami transisi itu masih berada dalam kondisi yang tidak stabil. Itu yang harus diingat. Dalam konteks transisi rejim, ada 3 bentuk perubahan, dan ini yang kemudian mempengaruhi bagaimana hasil akhir dari perubahan tersebut. Yang pertama, transisi melalui transaksi. Jadi, biasanya transisi rejim yang bersifat transaksional itu diawali oleh si penguasa rezim otoriternya. Ya, dia berusaha untuk menstabilkan kondisi politik dan kemudian untuk menstabilkan kondisi politik dan kekuasaannya, dia mencoba untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat tentang liberalisasi politik. Ini transaksi. Nah, dalam model transaksi, seringkali rejim yang berkuasa itu masih punya pengaruh dalam menentukan sebebas apa transisi rezim yang bisa dilakukan. Lalu yang kedua, transisi melalui extrication. Ya. Pada konteks ini, rezim otoritarian itu mengalami apa istilahnya pelemahan ya secara internal. Jadi kehilangan pendukung gitu ya di elit-elit. Meskipun demikian, mereka masih bisa mengatur pola transisi yang ada. Dan yang terakhir, transisi rejim melalui kekalahan. Jadi rejim otoritariannya kalah, kolaps, dan kemudian berganti dengan rezim lainnya yang mungkin biasanya peluang paling besar adalah ke arah demokrasi. Nah, rejim defeat ini biasanya terjadi, contoh yang paling klasiknya itu rezim Franco ya di Spanyol. Itu ketika Franco meninggal, dianggap maka rezim otoritariannya kolaps, tidak ada lagi penerus, sehingga akhirnya Spanyol mengalami transisi rezim ke arah demokrasi. Jika kita amati, sebenarnya rezim transisi itu sangat-sangat problematik ya. Kenapa kemudian beberapa ilmuwan politik melihat bahwa negara yang berada dalam kondisi rezim demokrasi transisi itu negara yang sebenarnya punya masalah yang sangat besar.
Nah, kenapa hal ini mengacu pada dua elemen yang paling utama dan paling sering muncul dalam transisi ke arah demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi itu kan perubahan ya, dari otoritarian ke demokrasi. Dan kalau kita lihat secara mendasar, yang namanya perubahan itu kan selalu melahirkan ketidakpastian bagi orang yang melakukan. Nah, transisi ke arah demokrasi pun demikian, tidak hanya bagi para pelaku rezim otoriter yang kemudian lolos, tapi juga bagi para pelaku atau pejuang demokrasinya sendiri. Karena ini semuanya masih bersifat tidak pasti. Kita tidak bisa menjamin bahwa semua pejuang demokrasi atau pendorong reformasi politik itu akan berada di track yang sama. Problem ini problem pertama yang sering muncul. Jadi terkait dengan aspek ketidakpastian di masa depan dari transisi demokrasi. Yang kedua ada namanya perverse institutionalization, ini dari Valenzuela. Valenzuela bicara bahwa seringkali karena misalnya ada aspek ketidakpastian, negara-negara demokrasi baru itu malah mempertahankan beberapa elemen dari otoritarian untuk menjaga kestabilan transisinya. Contohnya misalnya di beberapa negara Amerika Latin, militer itu kan pada masa rezim otoritarian punya wewenang yang sangat besar dalam politik. Nah, ketika terjadi transisi demokrasi, elit baru yang istilahnya berasal dari kalangan pejuang demokrasi seringkali menjaga agar militer punya kekuasaan itu. Kenapa? Karena mereka membutuhkan perlindungan terhadap rezim yang coba mereka bangun. Sebenarnya ini bukan hal yang positif ya bagi transisi demokrasi, karena selama sisa-sisa rezim otoritarian masih ada, maka yang namanya transisi ke arah demokrasi itu tidak akan berjalan secara smooth ya. Dan ini dua permasalahan ketika kita bicara tentang transisi demokrasi. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi itu sendiri? Karena kalau kita lihat, nampaknya rezim otoriter pada era 70-an ya, dan 80-an itu banyak sekali mengalami transisi ke arah demokrasi ya, rezim yang lebih demokratis. Nah, pada waktu itu ilmuwan politik melihat ya, kalau bicara transisi ke arah demokrasi, maka kita bicara sebenarnya mekanisme rekrutmen elit politiknya. Jadi, sebuah rezim yang mengalami transisi ke arah demokrasi itu sebuah rezim yang berupaya meningkatkan tingkat kompetitif dari mekanisme rekrutmen elitnya atau pemilunya. Nah, ini yang ada dalam bayangan sebagian besar ilmuwan politik pada waktu itu. Jadi, secara sederhana demokrasi itu ya tentang pemilu yang bersifat luber dan adil ya kalau kita. Jadi setiap kandidat itu dibebaskan untuk bertarung, berkompetisi sesuai dengan aturan untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat. Namun kemudian muncul pertanyaan, apakah kita bisa mereduksi definisi demokrasi hanya sebatas melaksanakan pemilu yang luber dan adil secara reguler, secara berkelanjutan. Karena faktanya pada waktu itu dari transisi rezim otoriter ke demokratis, ada beberapa negara yang melaksanakan pemilu, namun kualitas demokrasinya itu nampak tidak meyakinkan. Artinya begini, penguasa yang terpilih ya hanya itu-itu saja. Nah, inilah yang kemudian mendorong adanya ekspansi ya, pemahaman tentang apa sih yang dimaksud dengan rezim
demokratis itu. Nah, konsep yang paling dominan terkait dengan ekspansi pemahaman tentang demokrasi adalah konsep poliarkinya Robert Dahl. Jadi Dahl itu melihat bahwa ada beberapa elemen yang harus hadir ketika kita bicara tentang sebuah rezim yang demokratis. Yang pertama adalah ya pemerintahan yang melaksanakan atau menjalankan kekuasaan itu harus dipilih melalui pemilu. Oke. Kemudian pemilunya harus bersifat kompetitif. Ya, tingkat kompetitifnya tinggi, fair, semua orang bebas berkompetisi. Yang ketiga, Dahl beranggapan bahwa semua orang itu harus punya hak untuk memilih. Jadi walaupun ada pemilu, tapi kalau tidak semua orang dewasa ya, itu kemudian tidak punya hak memilih ya, maka kita tidak bisa katakan rezim itu demokratis. Kemudian juga Dahl bicara soal proses kandidasi calon elit. Jadi kalau pemilunya ternyata membatasi siapa saja yang bisa mencalonkan diri, maka belum tentu rezim itu demokratis. Ya tentunya kita nggak bicara bahwa misalnya kalau anak-anak nggak boleh mencalonkan diri, maka rezim itu tidak demokratis. Oh enggak, gitu. Karena di sini Dahl bicara seseorang yang sudah dewasa, yang punya kemampuan untuk bertanggung jawab. Ya. Kemudian elemen poliarkinya Dahl berikutnya adalah ada hak ya, bagi warga negara untuk melakukan kritik atau mengekspresikan pendapatnya. Dan juga warga negara itu harus memiliki akses terhadap informasi yang seluas-luasnya. Jadi informasi itu tidak hanya disediakan oleh negara, tapi oleh warga negara lainnya. Misalnya dari sektor privat, media massa, pers, dan segala macamnya. Universitas itu bisa menjadi sumber-sumber informasi yang berharga. Dan yang terakhir, bagi Dahl, organisasi masyarakat itu harus bersifat independen ya dari pengaruh pemerintah. Jadi organisasi masyarakat, asosiasi, kelompok kepentingan itu harus bersifat independen. Nah, ini 7 elemen poliarki yang menurut Dahl merupakan definisi dari sebuah rezim demokratis. Dan seringkali literatur ilmu politik mengutip 7 elemen ini karena dianggap tidak hanya bicara soal pemilu, tapi juga bicara bagaimana yang namanya rezim demokratis tersebut itu juga mengatur tentang hak-hak warga negara, tidak hanya mekanisme memilih elit politik. Kemudian jenis rezim politik yang terakhir adalah demokrasi yang terkonsolidasi. Kenapa terkonsolidasi? Ini mengacu pada argumen Adam Przeworski yang tadi saya sempat kutip di awal. Jadi dalam demokrasi terkonsolidasi, nilai-nilai demokrasi itu menjadi acuan utama, menjadi rule of game dalam politik. Jadi semua orang punya kebebasan, tapi juga tunduk patuh pada peraturan atau hukum yang berlaku. Kalau misalnya kita punya sebuah rezim demokrasi, tapi kemudian orang bisa mengancam atau membatasi hak-hak atau kebebasan pendapat orang lain, maka itu belum terkonsolidasi. Kalau kita masih menyelesaikan persoalan-persoalan politik dengan cara kekerasan, maka sesungguhnya demokrasi yang kita punya itu belum terkonsolidasi.
Demokrasi konsolidasi itu punya dua model, ya, rezimnya. Yang pertama adalah model majoritarian. Dalam model majoritarian, demokrasi itu dikelola dengan menekankan pada satu proses pengambilan keputusan yang bersifat majority. Jadi kalau kita bicara, yang berkuasa itu ialah pihak-pihak yang memenangkan pemilu. Pihak-pihak yang memiliki suara 50+1. Sehingga dia berhak menentukan kemana arah rezim itu berjalan. Dan semua orang bisa menerima itu. Ini model majoritarian. Contoh misalnya di Amerika Serikat misalnya. Ya kalau presidennya dari Demokrat gitu ya, ya sudah, terima saja misalnya kebijakan-kebijakan yang mungkin akan beraliran sesuai dengan platform ideologi Partai Demokrat. Dan itu legitimate. Semua pihak bisa menerima itu. Kalau ada yang tidak setuju, disampaikan melalui saluran-saluran politiknya. Bisa ke parlemen, atau kemudian mengorganisir protes secara damai, ya, membuat petisi segala macam. Lalu bentuk demokrasi terkonsolidasi yang kedua adalah model konsensus. Nah, kalau model konsensus ini dia tidak bicara tentang winner takes all ya. Jadi yang menentukan arah rezim itu bukan si pemenang. Karena konsensus, jadi semua pihak itu harus diajak untuk duduk bareng berbicara. Makanya model konsensus itu menekankan pada coalition. Dan biasanya model konsensus itu diadopsi oleh negara-negara yang punya tingkat pluralisme masyarakatnya tinggi. Contohnya mungkin ya Indonesia ya. Kita menerapkan satu bentuk model pengambilan keputusan yang sifatnya konsensus kan. Pilihannya adalah semua harus setuju atau semua nggak setuju. Nah, inilah dua bentuk demokrasi atau model demokrasi terkonsolidasi ya, rezim demokrasi terkonsolidasi. Yang harus diingat adalah demokrasi terkonsolidasi itu bicara bahwa demokrasi itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip saling menghargai. Orang menyelesaikan persoalan politik tidak dengan kekerasan, tapi dengan jalur hukum atau saluran-saluran politik yang resmi dan tidak merugikan orang lain. Nah, kalau ada yang ingin memahami lebih dalam tentang klasifikasi rezim, ini ada beberapa database tentang rezim yang ada di dunia ya. Ada Freedom House Index, misalnya mereka menyediakan indeks tentang kebebasan secara global. Itu dilakukan oleh Freedom House Institute. Lalu ada Polity4 Dataset tadi yang saya presentasikan di awal. Kemudian juga ada Bertelsmann Transformation Index. Ini mereka mengukur rezim dari 3 indikator. Pertama politik, rekrutmen politiknya. Kedua, mereka mengukur aspek ekonominya, kebebasan ekonomi. Dan terakhir, mereka menambahkan tentang kapasitas pemerintah untuk mengexercise fungsinya atau perannya. Dan yang terakhir juga bisa baca misalnya indeks demokrasi yang disediakan oleh majalah The Economist. Demikian materi untuk sesi 5 tentang rezim politik. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di sesi materi berikutnya.